Haleluya, seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Selamat siang bagi kita semua dan selamat datang di ibadah raya yang kedua, Minggu 3 Oktober 2021. Bersyukur pada hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Luar biasa penyertaan Tuhan yang artinya kita semakin mendekati Natal dan juga akhir tahun. Apakah saudara bersemangat menyambut Natal dan akhir tahun? Harus semangat ya saudaraku. Kita mengingat lagi kebaikan Tuhan dari Januari sampai akhirnya memasuki bulan Oktober, sungguh luar biasa penyertaan, perlindungan, penjagaan Tuhan bagi hidup kita. Kita patut lebih lagi mengucap syukur atas hal itu. Nah, untuk bulan yang lalu kita telah belajar tentang tema pemuritan. Pastinya kita telah menerima banyak sekali berkat dan harus kita kerjakan lagi dalam kehidupan kita. Dan untuk di bulan Oktober ini kita akan mengangkat tema pengabdian, ketaatan, memberi, melayani. Kita buka hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan tentang pengabdian ini pada hari ini. Dan di bulan Oktober ini kita akan mengadakan TDRK, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Training dasar rohani Kristen yang akan dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis di tempat ini di GKI Padang. Tetap kita bawa dalam doa pribadi kita ya saudaraku untuk TDRK ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir pembelajaran materi. Kita doakan juga Ibu Gembala Sidang sebagai pengajar tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan seluruh peserta TDRK pun tetap taat dan setia mengikuti materi-materinya dan juga lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita juga akan mengadakan baptisan air. Boleh tepuk tangan lagi. Akhirnya puji Tuhan diadakan baptisan air perdana di tahun ini 2021. Kita bersyukur nanti akan ada 3 jiwa, ada Timotius, Alfred dan juga Cinta Laura. Tetap kita dukung dalam doa saudaraku agar ada kuasa pengurapan dan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam baptisan kita. Kita doakan juga nanti Dr. Philip yang akan melayani baptisan air. Dan tidak lupa juga hari ini perjamuan kudus, kita akan menerima tubuh dan darah, sudah menerima ya. Sudah ada yang menerima ya saudaraku ya. Sudah terima semua hal itu. Kita telah menerima tubuh dan darah Kristus, tanda pengorbanan Tuhan di kayu salib. Nanti kita persiapkan hati kita untuk satu meja dengan Tuhan. Biarlah kiranya perjamuan kudus ini menjadi berkat yang luar biasa bagi hidup kita. Boleh kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat renungan pada hari ini. Diambil dari Lukas 11 ayat 28, saya baca terlebih dahulu. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita baca bersama. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Pada siang hari ini kita mau menyatakan bahwa kita mau memberi hidup kita, mengabdi dengan Tuhan sepenuhnya untuk mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Sama-sama kita bersuka cita pada siang hari ini. Bersyukur atas cintamu melebihi dari
memujimu. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, memuji, memujimu. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, memuji, memujimu. Sama-sama kita puji di tempat ini. Puji selamanya, puji selamanya, segalanya dalamku. Ku puji Kau selamanya, ku puji selamanya, segalanya dalamku. Puji selamanya, puji selamanya, ku puji selamanya, segalanya dalamku memuliakan Yesus. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, memuji, memujimu. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, memuji, memujimu. Memujimu. Mari berikan kemuliaan yang paling mulia bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti memuji. Kami tidak akan pernah berhenti menyembah-Mu. Sebab itu adalah persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan. Hati kami, jiwa kami, dan hidup kami, kami serahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Dalam masa kesukaran, Kau beri anggur baru. Ku serahkan segalanya, Kau selalu bekerja. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Tak ku pertanyakan rencana-Mu. Jadikan aku alat-Mu Tuhan. Jadikan aku yang Kau mau, yang ada padaku, semua daripadamu. Yesus, beri anggur yang baru. Dalam masa kesukaran, Kau beri anggur baru.
Yesus beri anggur yang baru. Yesus beri anggur. Yesus beri anggur yang baru. Ada kuasa dan pembebasan dalam urapanmu. Kerajaanmu datang, ku berikan hidupku untuk bawa apimu, Tuhan. Ada kuasa dan pembebasan dalam urapanmu. Kerajaanmu datang, ku berikan hidupku untuk bawa apimu, Tuhan. Jadikan aku alatmu, Tuhan. Jadikan aku yang kau mau, yang ada padaku, semua daripadamu. Yesus beri anggur yang baru. Terima kasih Tuhan, semua kami berikan padamu. Jadikan aku alatmu, Tuhan. Jadikan aku yang kau mau, yang ada padaku, semua daripadamu. Yesus beri anggur, mari jadikan kami, Tuhan. Jadikan aku alatmu, Tuhan. Jadikan aku yang kau mau, yang ada padaku, semua daripadamu. Yesus beri anggur yang baru. Yesus beri anggur yang baru. Yesus beri anggur yang baru. Yesus
Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Jadikan kami Allah-Mu. Jadikan kami rumah doa-Mu. Ini hidup kami. Ini hidup kami. Kami berikan padamu Tuhan. Pakai hidup kami seutuhnya. Mari pakailah hidup kami. Sebab hati kami siap Kau bentuk. Hati kami siap Kau bentuk Tuhan. Dan hidup kami kan memuliakan nama-Mu. Meninggikan nama-Mu. Memuliakan nama Raja di atas segala Raja. Dan kami kan menjadi saksi-Mu. Menjadi saksi-Mu dalam dunia ini. Sebab ini hidup kami. Ini kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur padamu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab seluruh hidup kami adalah untuk kemuliaan bagi nama. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayat. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir. Mengabdikan hidupku, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mari kita satukan hati kita seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa syawal pada saat ini. Bapa kami yang baik, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami yang tak terhingga atas berkat kasih karunia-Mu bagi kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami seluruh anak-Mu dapat berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami ambil waktu kami untuk menaikkan doa syafaat kami, menaikkan syukur dan juga Tuhan topik doa kami. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan telah memasuki bulan Oktober ya Bapa. Oh kami bersyukur Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu ada bagi setiap hidup kami, tiap hari kami. Kami selalu merasakan penyertaan perlindungan-Mu yang tak terhingga ya Bapa. Kami selalu merasakan berkat-Mu yang tak pernah putus-putusnya dalam hidup kami. Pertolongan
pertolongan-Mu yang seperti fajar di pagi hari, pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat Bapa. Bahkan kami terjatuh pun tidak akan sampai tergeletak ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang selalu menatang kami. Terima kasih Tuhan, gadamu dan tongkat-Mu yang selalu menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dari awal tahun sampai di bulan Oktober ini kami dapat masuki dengan sukacita, dengan Tuhan luar biasa berkat-berkat yang ada pada kami ya Bapa. Baik juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk sidang-Mu dapat kembali melakukan doling serentak setiap 40 yang telah melakukannya. Terima kasih Tuhan. Oh, berikan lebih lagi hati kami, hati yang menyala-nyala untuk lebih lagi berdoa, berdoling Tuhan di lingkungan 40 kami di mana Kau tempatkan. Kami percaya lingkungan kami pun Kau selamatkan. Oh, Engkau jamah Tuhan lingkungan kami Tuhan. Kami percaya doling kami ini pun akan membuahkan hasil Tuhan bagi setiap 40 Tuhan, dalam nama Yesus. Baik juga Tuhan, baptisan air dan juga pelayanan di Pasaman Barat kami bersyukur Tuhan dapat kami kerjakan kembali Tuhan di tengah new normal. Kami dapat kembali Tuhan melakukan Tuhan pelayanan baptisan air. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang ada. Biarlah Tuhan semakin lebih lagi jemaat-Mu Tuhan, sidang-Mu ini Tuhan melakukan Tuhan keinginan hati-Mu untuk baptisan air ini Tuhan lebih lagi dapat kami kerjakan dalam sidang-Mu. Baik juga pelayanan ke Pasaman Barat Bapa, walaupun jarak yang jauh Tuhan telah berikan kami hikmat untuk Tuhan mengerjakan pelayanan ini Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang Tuhan Yesus pada saat ini melayani, lebih lagi Kau urapi, pakai mereka dengan luar biasa melayani jiwa-jiwa di Pasaman Barat. Baik juga Tuhan, kami bersyukur perlindungan-Mu Tuhan pada saat banjir beberapa hari lalu Tuhan melanda Kota Padang. Kami bersyukur Tuhan yang tetap melindungi, menyertai. Engkau Tuhan yang menjagai Tuhan, meskipun kami mengalami banjir, kami tidak terluka, kami tidak mengalami sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Kami bersyukur tetap perlindungan Tuhan ada bagi kami. Baik juga kami menaikkan doa kami Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu dapat bekerja sama melaksanakan visi misi GKI Padang, baptisan, TDRK, penyerahan anak. Berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan untuk dapat mengerjakan pelayanan ini bersama-sama, bukan hanya dikerjakan oleh pelayan-pelayan saja, tetapi seluruh jemaat Tuhan pun dapat mengambil andil bagian dalam pelayanan ini. Oh Tuhan Yesus, baik juga hati kami pun terbeban untuk mendoakannya Tuhan, dapat dikerjakan visi misi ini di bulan Oktober ya Bapa. Oh Tuhan, juga kami berdoa untuk hikmat bagi anak-anak-Mu yang mulai sekolah dan kuliah tatap muka. Biarlah setiap Tuhan adik-adik kami ini pun tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap berhikmat, tetap Tuhan Yesus menjaga kesehatan mereka juga ya Bapa. Kami pun percaya sekolah dan studi mereka pun berhasil. Mereka pun orang-orang, anak-anak yang dilindungi Tuhan, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang mencerminkan kasih Kristus juga di lingkungan sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengatakan pekerjaan setan iblis yang menghalangi seluruh umat Tuhan dapat melayani untuk visi misi GKI Padang dalam nama Yesus. Segala kekerasan hati tidak mau melayani dalam nama Yesus, dibungkus sekaligus tinggalkan seluruh jemaat Tuhan, tidak mau mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Tinggalkan seluruh jemaat Tuhan GKI Padang dalam nama Yesus. Baik juga tidak berhikmat bagi setiap adik-adik kami yang bersekolah ataupun kuliah tatap muka dalam nama Yesus. Sakit penyakit kelemahan tubuh, tinggalkan semua jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpuji namamu, haleluya, amin. Ini hati kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanku, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanku, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Sampai akhir hayatku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir. Sebab kami mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Haleluya, berikan lagi tepuk tangan yang meriah kepada Haleluya. Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kami bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu. Kami datang membawa korban persembahan kami. Kami datang membawa korban ucapan syukur kami. Kami datang membawa jiwa kami kepadamu. Kami datang sebagai pelayan, sebagai hamba, sebagai anak. Haleluya. Kami berikan terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu. Hanya haleluya. Haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu. Segala hormat kami naikkan padamu. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau telah memimpin kami masuk di bulan Oktober ini. Dan kami dapat mengawali bulan ini dengan beribadah kepada Tuhan yang hidup. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Supaya kami mengabdi sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Di luar daripada-Mu Tuhan, kami tidak sanggup hidup. Kami harus tinggal di dalam firman-Mu. Supaya kami memperoleh hidup yang baru. Hidup penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Walaupun kami belum melihat hari-hari esok kami. Walaupun kami tahu ada penderitaan, ada masalah, ada pergumulan yang akan kami hadapi. Tetapi hari ini Tuhan, kami ambil keputusan untuk tinggal di dalam-Mu, supaya kami kuat menghadapinya, supaya kami berakar sampai ke dalam, supaya hati kami tetap terjaga dan penuh sukacita, karena Yesus yang ada di dalam kami memberikan hidup baru. Terima kasih Tuhan, kami telah siap memberikan hati kami untuk percaya dan untuk menerima firman-Mu. Juga kami siap Roh Kudus memimpin kami. Berdasarkan firman Tuhan yang kami percayai, kami akan mengalami pertumbuhan dan perubahan. Ketika kami meninggalkan tempat ini. Tuhan, Engkaulah kepercayaan kami. Dan kepadamu lah kami berseru. Apapun Tuhan yang sedang digumuli oleh anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, bergumullah mereka di dalam kebenaran. Bergumullah mereka di dalam janji-janji Tuhan. Supaya mereka mendapatkan akhir dari pergumulannya, yaitu keputusan dari Tuhan yang memberikan kebahagiaan dan sukacita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami adalah karya-Mu, dan Roh Kudus bekerja atas karya-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mengakuinya selama-lamanya. Dan kami tidak mau lagi tinggal di dalam dosa. Kami harus menjauhkan diri kami dari kejahatan. Dan mengarahlah kami kepada panggilan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sembah Dia saudaraku. Memuji-Mu.
Kami menyembah. Haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu. Berikan hati saudara kepadanya. Berikan pemikiran saudara kepadanya. Oh haleluya. Kami tunduk dan taat pada firman-Mu. Kami tidak sanggup hidup di luar daripada firman-Mu. Inilah waktunya Engkau diberkati. Inilah waktunya Engkau percaya. Inilah waktunya Engkau bertumbuh sebagai murid. Terima kasih. Hanya Kau saja yang layak. Hanya Kau saja yang layak. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Terima kasih. Kau telah mengenal hati kami. Kau telah mempersiapkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Kau telah memberikan kekuatan bagi anak-anak-Mu ini untuk menjadi seorang murid. Kau telah memberikan kekuatan bagi anak-anak-Mu untuk menghadapi apapun yang akan mereka hadapi, yang ada di depan mereka, bahkan pada saat ini. Mari terima kebenaran firman. Mari terima Yesus. Mari terima berkat Tuhan. Mari putuskan hari ini. Mari mengabdilah kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Firman-Mu yang saya sampaikan adalah firman Tuhan yang berasal dari hati-Mu. Yang memberikan pertumbuhan dan perubahan. Yang memberikan lidah menjadi seorang murid. Yang memberikan pengurapan, yang memberikan kunci kerajaan surga. Biarlah kami semua diselamatkan. Dan semua kami mengambil keputusan untuk mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Mari Tuhan, Engkaulah yang memperlancar firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Untuk semua kami umat-Mu. Sehingga semuanya kami dapat memiliki iman. Iman yang mengerti. Iman yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus menghalangi kami bersatu hati dan sepakat menerima pelayanan yang diberikan Tuhan. Menerima pengurapan. Menerima kebenaran, menerima berkat-berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar Kosan Beribu. Tinggalkan kami, tinggalkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita berkata, amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk saudaraku. Haleluya. Baik, boleh saudara senyum ke sebelah saudara tanpa membuka masker ya. Tapi dari mata saudara pun mereka melihat saudara sedang sukacita oleh karena Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yakinkah saudara Yesus memberkati? Yakin. Jangan pernah ragu. Jangan pernah bimbang. Hari ini kita saudaraku mendengarkan firman Tuhan dari topik kita yang baru. Namun saya perlu sedikit mengingatkan firman Tuhan bulan yang lalu mengenai pemuritan. Pemuritan ini akan berlangsung terus menerus. Tidak terbatas baik dari ruangan, waktu, keadaan, kondisi maupun umur. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita lidah seorang murid. Murid itu mau belajar saudaraku. Murid itu mau mencari murid yang siap mengalami perubahan lewat ujian. Murid tidak akan mempersiapkan dirinya dicobai terus.
lewat pencobaan, dia mendapatkan ujian sehingga dia naik kelas. Guru sudah tahu kita tujuannya adalah mengajar. Dan murid belajar supaya dia memiliki pendidikan yang jauh lebih baik, yang berkualitas, pendidikan yang tinggi, sehingga dia menginginkan untuk mengajar kepada bawahannya, murid-murid yang lain. Demikian juga kita sebagai murid Kristus, tidak pernah berhenti kita belajar pada firman Tuhan. Seberapa banyak pun karunia mereka, sebesar apapun pelayanan mereka, apakah dia berumur atau masih muda, firman Tuhan tidak pernah diambil Tuhan lalu dihapus, dan itu tidak jadi bagi kita. Tapi firman Tuhan itu sudah dimateraikannya. Bahkan bagi kita orang yang sudah diselamatkan, darah anak domba Allah menjadi materai bagi kita. Sehingga kita mengenal Dia dengan penuh kebenaran. Dan kita adalah seorang murid. Jadi tidak ada yang terlalu tinggi. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau dia banyak pelayanannya, kalau dia banyak karunianya, kalau dia lebih besar daripada yang kecil tadi, firman Tuhan dengan jelas berkata, dia harus lebih rendah hati. Karena tidak ada di dalam kerajaan sorga roh menyombongkan diri. Tetapi yang ada di dalam kerajaan sorga, roh merendahkan hati. Kenapa kita perlu belajar? Karena lewat kita belajar, kita mendapatkan kehidupan yang baru sesuai dengan firman. Karena semua yang ada di dalam anggota-anggota tubuh kita ini, semuanya berfungsi dibuat Tuhan. Termasuk alis mata, jari kelingking kita. Saya pernah mengalami jari kelingking kaki saya tersenggol dengan sesuatu benda sehingga bengkak. Padahal jari kelingking ada 4 yang menopang, ada 5 yang menopang, berarti 9 jari ada yang menopang. Ada kaki, ada otot. Tetapi saya katakan kepada saudara, terpincang juga saya berjalan. Sempat juga saudaraku saya alami ada duri kecil. Dan kemudian saya tahu bukan duri tapi batu saudaraku. Batu yang putih yang kecil masuk. Dan itu menjadi persoalan bagi saya. Udah pun saudaraku dikorek, diambil. Tapi rasa-rasanya masih ada. Serpihannya di dalam itu pun membuat saya berjalan dengan jinjit. Padahal saudaraku ketika ditemukan, diginikan saja udah pecah. Tapi ada benda yang masuk dalam tubuh kita. Yang bukan kehidupan, itu mengganggu kita saudaraku. Amin. Dari situ kita bisa belajar. Menjadi murid. Bukan hanya di sekolah kita menjadi murid. Bukan hanya saudaraku waktu kita mendengarkan firman Tuhan saja jadi murid. Bukan hanya seperti saya berkhotbah jadi murid. Tidak. Tapi Tuhan sudah memberikan lidah seorang murid bagi kita. Kita belajar dalam hidup. Tidak pernah berhenti. Termasuk dalam proses. Tidak pernah kita berhenti oleh karena proses. Hari ini kita saudaraku mendengarkan firman Tuhan tentang pengabdian. Kalau kita mendengarkan pengabdian berarti ada tuan dan ada hamba. Nah, kita ini adalah hamba. Dan kita harus berhati-hati. Kemana kita arahkan tujuan kita. Supaya kita jangan mengikuti pola yang salah. Kita ini sudah benar. Amin. Kita ini hamba yang sudah dimerdekakan.
Kita ini adalah hamba yang sudah dibayar dengan harga yang lunas. Kita ini adalah hamba Tuhan yang berkenan, yang dimateraikan, yang sah sebagai kebenaran firman Tuhan. Tetapi apakah cukup hanya dengan itu saja? Bukankah kita masih menjalani hidup ini? Dan hidup yang kita jalani terkadang ada cobaan dan ada ujian. Dan terkadang kita mau menyerah. Tetapi firman Tuhan membenarkan kita sebagai hamba. Dan kita tidak bisa, saudaraku, memberikan diri kita lagi menjadi hamba dalam perbudakan. Jadi berapa lama pun hidup saudara di dalam perbudakan. Oleh karena saudara tidak mengenal pengertian-pengertian firman Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Dia mau saudara datang percaya. Dia mau saudara datang membawa hati saudara. Sama seperti pujian kita tadi. Dia berikan anggur yang baru. Dan hari ini kita belajar bagaimana bahwa Tuhan telah memberikan hati yang baru bagi kita. Anggur yang baru kalau dituangkan kepada kantong yang lama, lama-lama kantong itu akan koyak. Sehingga anggur yang dituangkan itu keluar dan tidak dapat dinikmati. Jadi sia-sia. Haleluya. Jadi harus benar. Kita ini sudah benar. Amin saudaraku. Gak ada yang salah lagi dalam diri kita ini. Karena dosa yang membuat kita salah. Yang menjadikan kita menjadi hamba dalam perbudakan. Sudah dibenarkan Tuhan oleh karena kematiannya. Jadi pulang saudara dari tempat ini. Ucapkan firman Tuhan. Perkatakan terus firman Tuhan. Belum pun terjadi, katakan saja. Di situ iman saudara. Di situ kekuatan saudara. Di situ hidup saudara. Jadilah bagi saudara. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku di dalam Matius 6 ayat 24. Saya mengangkat judulnya, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dari topik kita, pengabdian. Dalam pengabdian ini, ada ketaatan, ada memberi, dan ada melayani. Hari ini kita belajar bagaimana kita taat. Maka judulnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita baca Matius 6 ayat 24, 1-2 ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang mana saudara pilih? Ada dua pilihan di depan kita. Apakah yang pertama mengabdi kepada Allah yang hidup? Atau mengabdi kepada Mammon. Saya tidak bisa menyerahkan keputusan saya kepada saudara. Demikian juga sebaliknya. Tetapi setiap hari kita menghadapi ini. Sebagai anak Tuhan. Ada dua pilihan diberikan kepada kita. Kepada siapa kita mengabdi? Apakah kepada Tuhan? Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, dia hidup, dia melihat. Dia merasa apa yang saudara rasakan. Bagaimana kita berhadapan dengan orang yang hidup? Ketika kita berhadapan, bertatapan muka mata dengan dia. Maka kita berusaha dengan baik dan tidak neko-neko. Berkata
jujur, bersikap dengan baik, sopan. Semua yang baik yang ada sama kita, kita kerahkan. Amin. Karena dia hidup, dia bisa melihat. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, maka fokus mata kita kepadanya. Walaupun di sekitar saudara punya kesempatan saudara untuk menaruh perasaan saudara, untuk mendengarkan dan mengarahkan perhatian saudara kepada sekitar saudara. Tetapi kalau kita sudah memilih mengabdi kepada Tuhan, fokus mata kita hanya kepada Tuhan. Dan kita menyembah Dia, bukan Mammon. Kita menyerahkan hidup kita bukan karena pertimbangan-pertimbangan, tidak. Tapi dengan secepatnya kita membalikkan tubuh kita seperti fokus mata kita kepadanya. Walaupun belum terjadi apa-apa saudaraku. Dan mungkin ketakutan itu semakin besar saudara rasakan. Namun saudara sudah benar karena saudara memfokuskan mata saudara kepada Tuhan. Selebihnya biar Tuhan yang mengerjakan. Amin. Kalau kita mengabdi kepada Mammon, berarti kita menduai hati Tuhan. Bagaimana perasaan saudara kalau pasangan saudara, atau teman saudara memberikan hatinya kepada lawan jenisnya? Bagaimana kira-kira perasaan saudara? Apakah saudara melompat-lompat lalu bertepuk tangan, lalu berkata hore, hore, hore? Lalu saudara berkata aku berhasil. Apakah seperti itu sikap yang normal? Pasti saudaraku dalam hati kita ada kekecewaan, gundah gulana. Dan bertanya-tanya dalam hati kita, kenapa itu bisa terjadi? Dan kita mempersalahkan diri kita. Apa yang saya buat? Kok bisa seperti itu? Benar? Ini Tuhan. Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan bagi saudara kalau saudara menduai hatinya? Saudara lebih mengarahkan diri saudara kepada Mammon, kepada dunia ini, kepada yang tidak dapat menjamin hidup saudara. Apakah segitu saja kekuatan saudara sebagai orang yang diberkati? Sebagai orang yang sudah diselamatkan? Segitu sajakah ingatan saudara kepada kematiannya? Kita harus lebih banyak bercermin kepada firman Tuhan. Supaya kita menjadi pemenang. Tanpa kita kalah, saudara tidak akan pernah menang. Tanpa diproses, saudara tidak akan kuat. Karena pertandingan kita akhirnya bukan merebut dunia ini, tapi merebut kepada kekekalan. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat di dalam Yehezkiel 11 ayat 19 dan ayat 20. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan hati yang lembut dan hati yang taat. Mari kita baca 1-2 ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Apa yang kita temukan dari ayat firman Tuhan ini? Pertama-tama kita temukan Allah memberi sesuatu yang berharga yang dapat mengubah
hidup saudara, masa depan saudara yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Sekalipun besar kekuasaannya di dunia ini, tetapi hanya Tuhan yang dapat memberikan ini kepada kita. Dia memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Amin, saudaraku. Ini firman. Ini Tuhan yang mengatakan, setelah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan terus bertambah-tambah berkat-Nya. Akan terus bertambah-tambah pemberiannya apa yang saudara butuhkan. Baik lewat rohani, jasmani, masa depan, kesehatan. Dia tidak pernah cemburu kalau saudara mendapatkan limpahnya dari Dia. Dia senang sekali, saudaraku. Dan saudara lihat bagaimana hati Tuhan ini. Dia berikan kepada kita hati yang baru. Di dalam hati yang baru itu ada hati yang lembut, ada hati yang taat. Karena dengan cara seperti itu firman dapat diterima. Firman dapat tinggal. Kalau hati kita, hati yang lama, firman tidak akan bisa tinggal di dalamnya. Kalau seorang petani lebih cerdik, lebih berhikmat, mencari tanah, membuka ladang yang tanahnya subur, supaya menghasilkan berkali lipat ganda, supaya jangan tekor dia. Karena dia tidak tahu, saudaraku, cuaca bagaimana, kemarau bagaimana, dia tidak tahu. Tetapi saudaraku, dia mencari tanah yang subur, karena tanah yang subur menentukan benih yang subur tadi. Jadi walaupun ada badai, karena tanahnya subur, itu akan, saudaraku, memberikan kekuatan bagi tanam-tanamannya, saudaraku. Jadi sebelum kita bertumbuh jauh, Tuhan sudah memberikan kepada kita hati yang lemah lembut dan hati yang taat. Jadi bagaimanapun kerasnya hati manusia ini, Tuhan bisa mengubahnya. Saudara harus percayai itu. Kalau selama ini saudara menolak sana sini, Tuhan sanggup memberikan hati lembut, hati yang taat. Dia saja yang dapat memberikan itu. Maka lihat bagaimana keajaiban-keajaiban terjadi. Dari firman Tuhan melanda dunia ini. Kita pikir tidak seperti itu. Tapi pikiran Tuhan, siapa yang bisa membacanya, saudaraku? Di sana sini Roh Kudus bekerja, di sana sini firman Tuhan, Injil diberitakan, ada kesembuhan, ada keselamatan, ada kemerdekaan. Haleluya. Tuhan sanggup memberikan itu, saudaraku. Mari percayai firman Tuhan ini. Amin, saudaraku. Haleluya. Bagaimana perasaan kita kalau ada seseorang memberi hadiah dan hadiah itu sangat berarti. Bukan hanya sangat berharga, tapi sangat berarti. Ketika kita menerima hadiah itu dan hadiah itu tinggal bagi kita, itu mengubah pandangan kita. Bagaimana perasaan saudara ketika mendapatkan hadiah itu dan mengubah pandangan saudara? Bagaimana hati saudara?
Bukankah kita saudaraku senang dan sukacita? Amin saudaraku. Oh, kita berbahagia. Dan kita enggak ingin bercerita, kita mau menceritakannya. Karena pandangan kita berubah karena hadiah itu. Saya tidak mengkhususkan kepada satu benda saja. Tetapi saudaraku, hadiah itu sangat berarti bagi kita. Sangat berguna. Karena itu mengubah pandangan kita ke depan. Saudaraku, ini Tuhan memberikan yang tidak dapat diberikan manusia. Dan manusia ini kadang membuat kita marah dan benci. Membuat hati kita dongkol dan ingin memaki. Karena itulah hati manusia. Apalagi saudaraku, ini adalah akhir daripada akhir zaman. Di sana sini terjadi kejahatan, kekerasan. Padahal gereja sudah berdua, tapi itu yang difirmankan saudaraku. Dan hari ini apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dia berikan kepada saudara. Sedangkan seseorang memberikan hadiah yang mengubah pandangan kita, itu pun kita berbahagia. Hati kita berbunga-bunga saudaraku. Kita cerita sana sini, oh membuat kita gairah. Nah ini diberikan hati yang baru bagi kita. Dan hati ini hanya diberikan kepada mereka yang mengakui firman Tuhan. Yang mengakui pekerjaan Roh Kudus. Hidup baru di dalamnya ada hati yang lembut dan hati yang taat. Ini dikerjakan Roh Kudus. Dan ini adalah karya Tuhan yang diberikan kepada orang percaya. Dan Roh Kudus mengerjakan karya itu bagi saudara. Amin. Dan kita harus mengakuinya. Dan kita harus meninggalkan dosa. Kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak main-main. Dia juga akan melepaskan kutuk bagi mereka yang meninggalkan Tuhan. Lihat saudaraku dalam firman Tuhan, Ulangan 28 ayat 15 sampai 68. Ini kita baca di rumah ya. Jadi akui pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana caranya? 24 jam Roh Kudus bicara kepada saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Dalam bahaya, dalam maut, dalam suka, dalam duka, dia tidak akan meninggalkan saudara. Begitulah cara kita mengakui Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya. Mengamenkan. Amin saudaraku. Kebenaran tidak mengenal awan kegelapan. Tapi kebenaran bisa menembus awan dan menembus kegelapan. Demikianlah Roh Kudus bicara kepada saudara. Amin. Itu tandanya kita mengakui Roh Kudus bekerja di hati yang lembut dan di hati yang taat. Karena itu adalah karya Tuhan. Jadi mutlak ini adalah pemberian Tuhan kepada orang yang percaya, yang sudah diselamatkan. Amin saudaraku, caranya seperti itu. Ada 24 jam Roh Kudus bicara kepada kita. Dan kita terus bergerak, kita terus maju, kita terus bekerja. Pada waktu tidur, pada waktu bangun, pada waktu apapun yang terjadi dalam diri saudara, Roh Kudus tidak akan pernah berhenti bergerak untuk membicarakan kebenaran, untuk menolong saudara. Supaya karya Roh Kudus itu, karya Tuhan dikerjakan Roh Kudus bagi saudara. Maka tinggalkanlah dosa. Mari kita mengejar panggilan Tuhan dan berlarilah ke depan. Amin.
Kita lihat Roma 6 ayat 16. Ketaatan memimpin kamu kepada kebenaran. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tanpa Yesus kita tidak memiliki pilihan. Amin. Tanpa Yesus kita akan hidup di dalam dosa. Sehingga sepanjang hari kita hidup di dalam merasa bersalah. Jauh dari Tuhan. Dan semua yang kita kerjakan, baik keputusan kita, baik jerih lelah kita, tidak berujung membawa kepada kelelahan, kejenuhan. Maka dengan adanya Yesus, kita memiliki pilihan. Amin saudaraku. Pilihan kita sesuai dengan ingatan kita kepada apa yang sudah kita terima dari Yesus. Kita mengingat bagaimana Yesus mengampuni kita dari dosa-dosa. Ingat, jangan pernah saudara lupakan itu. Supaya mudah jalan saudara untuk mengabdikan diri saudara kepadanya. Juga hari ini Tuhan memberikan hidup baru, yaitu hati yang lemah lembut dan hati yang taat. Dia berikan kepada kita. Dan Tuhan sudah memberikan kunci-kuncinya kepada kita bagaimana supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudaraku. Kita harus berhati-hati menyerahkan hidup kita kepada siapa dalam setiap waktu ke depan. Harus berhati-hati menyerahkan hidup kita. Bukan kepada pasangan kita, bukan kepada anak-anak kita, bukan kepada orang tua kita. Walaupun ada fungsi masing-masing. Amin saudaraku. Karena kepada siapa kita menyerahkan hidup kita, maka hidup kita akan mengikuti polanya. Jadi kalau kita mudah lupa kepada apa yang Tuhan lakukan bagi kita, ini ancaman besar bagi anak-anak Tuhan. Sehingga dia salah menempatkan dirinya. Dia bisa melayani yang salah dalam hidupnya. Dan Tuhan sudah memberikan ingatan yang tajam kepada orang yang percaya. Yaitu firman. Ini adalah ingatan yang tajam bagi kita. Kita memiliki Alkitab dan di dalamnya ada firman yang difirmankan kepada kita. Jadi berhati-hati saudaraku. Supaya kita jangan salah mengambil keputusan. Sehingga bisa sia-sia pengorbanan. Sehingga bisa sia-sia apa yang kita berikan, apa yang kita tabur. Saudara digambarkan seperti seorang petani. Dan saudara telah menabur. Dan apa yang saudara tabur akan bertumbuh dan berbuah. Yang pertama-tama menikmati hasilnya adalah saudara. Karena saudara adalah penaburnya. Saudara adalah pengurusnya saudaraku. Jadi banyak sekali saudaraku pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita adakan dalam hidup kita. Jikalau kita seperti ini. Jikalau aku mengambil keputusan seperti ini. Dan apa ruginya? Apa untungnya? Amin. Mari berperkara dengan Tuhan. Jangan berperkara dengan dunia ini. Tapi mari kita berperkara dengan Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Haleluya. Tetapkanlah hati untuk taat kepada Yesus. Memilih dia sebagai Tuhan. Dan kita menikmati hidup baru. Dan layanilah dia. Melayani bukan hanya seperti kami di depan. Seperti Aser. Seperti guru sekolah minggu. Bukan. Melayani Tuhan, semuanya orang percaya melayani Tuhan.
Setelah kita lahir baru, pertama-tama kita melayani Tuhan dengan doa. Amin saudaraku. Bukan ditentukan di depan ini, tidak. Doa itu berlaku bagi setiap orang percaya, bagi semuanya. Itu pelayanan yang utama yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Melayani Tuhan itu ada hati yang baik, ada hati yang murni, ada hati yang jujur. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, terfokus, terhubung dengan Tuhan. Itu melayani saudaraku. Kita bukan melayani yang jahat, kita bukan hamba yang jahat. Tapi kita adalah hamba yang melayani Tuhan, siap sedia. Baik atau tidak baik keadaan kita, siap sedia terhubung dengan Tuhan. Karena Roh Kudus telah bekerja bagi orang percaya, mengerjakan hati yang lembut dan hati yang taat. Ingat, akukan itu. Dengan cara seperti itu kita bisa meninggalkan dosa kita. Walaupun kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Namun Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu. Bukan kerjakan dosamu, tapi kerjakan keselamatanmu. Haleluya saudaraku, amin. Puji Tuhan saudaraku. Nah, jangan takut. Jangan takut salah pada waktu kita mengambil keputusan. Jikalau kita takut salah mengambil keputusan, kapan saudara belajar? Kapan saudara dikuatkan, diteguhkan, dibenarkan? Banyak orang tidak mau mengambil keputusan karena dia tidak mau menanggung akibatnya. Kalau saudara tidak siap menanggung akibatnya, kapan Tuhan memperingan beban saudara? Amin. Kalau saudara takut mengambil keputusan karena saudara takut salah, kapan diperbaiki diri kita? Kalau kita takut menanggung bebannya, akibatnya, kapan Tuhan ringankan beban kita? Katakan amin saudaraku. Ayat firman Tuhan yang terakhir. Kita melihat di dalam Roma 6 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca 1-2 ya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Saya dan saudara telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pertama-tama saudaraku, setelah kita pulang dari tempat ini, akukan karya Tuhan yang dikerjakan Roh Kudus bagi saudara. Oleh karena itu, jangan lagi kembali kepada jalan kita yang lama. Tapi carilah jalannya Tuhan yang akan saudara tuju. Itulah cara kita saudaraku mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Yesus telah mengubah hidup kita. Yang tadinya hancur, yang tadinya di api neraka, yang tadinya hidup di dalam keterpurukan, dia merdekakan oleh karena kasih karunia-Nya. Siapa yang dapat memberikan itu kepada saudara? Orang yang saudara percayai di dunia ini, firman mengatakan kepada kita, jangan taruh keyakinan kita kepada siapapun selain daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita dapat mengucap syukur buat firman yang sudah diberitakan Tuhan kepada kita, walaupun melalui saya, namun kebenaran ini adalah kebenaran, dan di mana Tuhan berbicara di dalam kebenaran lewat firman yang sudah kita dengarkan. Haleluya.
Mari kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah memberkati, firman Tuhan yang sudah menjadikan kita taat, firman Tuhan yang mengajari kita untuk mengabdi, firman Tuhan yang mengajari kita mengambil keputusan. Kita tidak melayani selain daripada melayani Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Rangkulan-Mu yang menghangatkan kami setiap waktu. Kau Bapa yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Kau rela memberikan anak-Mu satu-satunya agar Dia menanggung dosa-dosa kami, mengangkat kutuk yang mengutuk kami. Dan Dia telah mati di kayu salib, mengorbankan hidupnya, darahnya yang kudus, menyucikan dosa-dosa kami. Sehingga hari ini kami menemukan Tuhan, dan hari ini kami menemukan firman yang memerdekakan kami. Dan hari ini kami menemukan kuasa dari kematian. Inilah kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami untuk melayani-Mu. Sebagai hamba kami mengabdi kepadamu. Dan tujuan kami hanya melayani Engkau Tuhan. Kami tidak kemana-mana Tuhan. Kami hanya melayani-Mu. Walaupun kami mempunyai Tuhan di dunia ini, tetapi kami tidak mengabdi kepadanya. Kami tidak menyerahkan hidup kami kepadanya. Sebagaimana bawahan dengan atasan. Dan kami perlu menolong mereka dan menopang mereka di dalam doa kami kepadamu Tuhan. Supaya mereka dapat Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat, memberkati kami orang yang percaya. Berbeda dengan kami denganmu Tuhan. Kami hamba kebenaran. Kami hamba yang Kau utus. Kami hamba yang mengabdi. Dan Tuhan sudah memberikan hidup baru. Dan kami sekarang memiliki hati yang lemah lembut dan hati yang taat. Dan kami mengakui karya-Mu yang dikerjakan Roh Kudus bagi kami. Dan kami harus meninggalkan dosa kami. Kau sudah memberikan caranya bagi kami. Ada 24 jam Roh Kudus bicara kepada kami. Dengan cara seperti itu, kami dapat mengakui Roh Kudus bekerja di dalam hati yang benar, di dalam hati yang percaya. Yaitu mengamenkan, siap sedia, dan selalu siaga. Dan selalu fokus mata kami kepada kebenaran. Jadikanlah kami menjadi hamba kebenaran. Ini saatnya kami Tuhan melakukan perjamuan kudus. Kami kerjakan perjamuan kudus ini sebagaimana Engkau mengerjakan untuk kami, membagi-bagikan tubuh-Mu kepada kami. Demikian juga kami mengerjakan diri kami sebagai anggota tubuh-Mu untuk bermanfaat bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah menerima tubuh dan darahnya. Bagi juga saudara yang di rumah, saudara sudah menerimanya. Dan sudah ada di tangan saudara. Mari dengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, untuk meneguhkan kita mengerjakan perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita roti yang sudah kita terima. Dan inilah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya telah dipecah-pecahkannya dan diberikan kepada jemaat yang sudah diselamatkan. Jemaat yang menjadi hamba kebenaran. Supaya kita jangan menyia-nyiakan tubuh kita. Tapi jadilah sebagaimana Tuhan memberikan tubuhnya. Dan mari kita jadikan tubuh kita ini menjadi pelayan bagi Tuhan. Mari kita pecahkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita dapat mengangkat dengan tangan kanan kita cawan yang sudah kita terima. Dan inilah firman Tuhan lanjutannya, yaitu ayat 25 dan ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat syukur kita kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memilikimu Tuhan. Tubuh dan darahmu sudah kami terima sebagai umat pilihanmu, sebagai hamba kebenaran. Tuhan, haleluya. Perjamuan kudus yang kami adakan ini mengingatkan kami adalah umat-Mu, kami adalah jemaat-Mu, kami adalah tubuh-Mu. Juga kami mengakui tubuh Kristus yang lainnya. Karena dengan ini kami dapat dipersatukan, kami dapat melebarkan pelayanan kami sampai ke ujung bumi, membuat kami semakin rendah hati. Haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, dengan pujian, penyembahan dan musik. Amen. Juga Engkau sudah memberkati kami selama kami beribadah di tempat ini. Dan kami telah siap Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Amen. Apa yang kami persembahkan, apa yang kami berikan, dan apa yang kami kembalikan adalah milik-Mu. Ini berdasarkan kebenaran firman. Ini berdasarkan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ini membuat kami semakin yakin. Sehingga apa yang ada bagi kami adalah milik-Mu. Dan apa yang Kau berikan bagi kami dapat kami pergunakan dengan baik. Bahkan kami berani Tuhan mengembalikan milik-Mu sebagai perpuluhan kami. Bukan karena mata kami tutup untuk melihat kepada kekurangan kami. Amen. Tidak. Tapi mata kami yang tertutup dibukakan oleh janji Tuhan.
Demikian juga ketika kami menaikkan persembahan ucapan syukur, pembangunan, penginjilan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena berlebihan ada di dalam diri kami, tidak. Tetapi karena kami dengan rendah hati mengakui firman-Mu. Firman-Mu ajaib dan tidak pernah terlambat untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, buat keselamatan yang Kau berikan bagi pemerintah kami bangsa, baik juga buat negeri kami. Juga kesembuhan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, baik juga bagi pemerintah dan penduduk Kota Padang. Terima kasih Tuhan buat lingkungan kami, di mana Tuhan memberikan damai sejahtera, perlindungan bagi mereka, sehingga kami bisa beribadah saat ini. Amin. Tuhan yang memberkati saya, baik anak-anak, begitu juga ministry, baik semua yang melayani di altar, baik juga semua yang melayani pada hari ini, baik guru sekolah minggu, sampai kepada umat-Mu dan anak-anak sekolah minggu. Dan kami siap Tuhan untuk diberkati, dan kami siap untuk berkati. Pulanglah kami dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Darah Yesus membungkus, membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, celaka, tabrakan, keluarga dan tinggalkan kami. Pencuri, perampok, tinggalkan sukacita kami, masa depan kami, baik itu kebahagiaan kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Mari kita berkata, amin. Haleluya.